Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabika rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri a'udzuman zatika fi kulli waqtin wahin. Para santri, wali santri dan keluarga bahagia dimanapun kalian berada di seluruh penjuru negeri tercinta Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di berbagai belahan dunia manapun. Apa kabar kalian hari ini? Saya yakin kalian dalam keadaan baik, bersama dengan orang-orang yang kalian hormati, orang-orang yang kalian cintai, dan tengah melakukan pekerjaan yang baik pula, dan semoga hasilnya juga menjadi hasil terbaik. Harapan dan doa saya selalu, moga-moga kita selalu diberikan rahmat, diberikan maunah, dan juga diberikan hidayah, sehingga kita tetap berjalan pada jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang diberikan nikmat, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Para santri, wali santri dan keluarga bahagia, di situasi pendidikan terakhir ini karakter sering menjadi fokus pembicaraan setelah para ahli pendidikan menengarai produk pendidikan kita, output dari pendidikan kita cukup menjanjikan dari aspek kecerdasan, pengembangan intelektual, tapi miskin karakter. Sehingga mereka yang mendapatkan kepercayaan menjadi orang-orang yang dipilih menjadi pemimpin justru tidak amanah. Angka korupsi di negara kita terus meningkat, paling tidak sama, baik itu di legislatif, di eksekutif, juga di yudikatif. Walaupun lembaga pemberantasan korupsi seperti kejaksaan, kehakiman, kepolisian, bahkan KPK bekerja dengan sangat keras dengan dukungan politik yang luar biasa. Tapi nyatanya orang-orang yang melakukan korupsi, yang mereka rata-rata adalah orang yang pandai, ini tidak pernah berhenti. Bahkan dalam suasana pandemi seperti ini masih juga kita temukan orang-orang yang mendapatkan amanah jabatan tapi justru berkhianat. Para santri, wali santri dan keluarga bahagia, apa sebenarnya karakter itu? Karakter itu adalah semacam perilaku yang sudah menjadi kebiasaan. Karakter ini otomatis karena buah latihan yang dilakukan sedikit demi sedikit dan berkelanjutan sehingga menjadi kebiasaan, menjadi tradisi pribadi, menjadi bagian dari dirinya.
sebenarnya sudah ada karakter-karakter yang ingin ditanamkan di dalam pendidikan, sistem pendidikan nasional kita. Ada 18 paling enggak, ada 18 karakter yang ingin dicapai oleh sistem pendidikan nasional kita. Yang pertama, religius. Yang kedua, jujur. Yang ketiga, toleransi. Yang keempat, disiplin. Yang kelima, kerja keras. Yang keenam, kreatif. Yang ketujuh, mandiri. Yang kedelapan, demokratis. Yang kesembilan, rasa ingin tahu. Yang kesepuluh, semangat kebangsaan. Yang kesebelas, cinta tanah air. Yang ke-12, menghargai prestasi, kualitas. Yang ke-13, bersahabat, komunikatif. Yang ke-14, cinta damai. Yang ke-15, gemar membaca. Yang ke-16, peduli lingkungan. Yang ke-17, peduli sosial. Yang ke-18, tanggung jawab. Para santri, wali santri dan keluarga bahagia. Berbeda dengan pelajaran biasa, guru menerangkan di depan kelas atau dengan metode yang lain tentang sesuatu. Kemudian murid paham, bisa mengerjakan soal, bisa menjawab ujian, maka tugas guru ini berhasil. Tapi karakter tidak. Karakter itu disampaikan satu kali dan harus dipaksa sehingga terpaksa, kemudian menjadi biasa, dan ujungnya harus menjadi budaya. Dan sekolah kita tidak cukup punya waktu untuk itu. Karena pelajaran demikian padatnya, dan di dalam pelajaran itu sebagian besar untuk mengeksplorasi, mengembangkan kecerdasan intelektual. Nilai-nilai karakter tadi lebih banyak bersentuhan dengan kecerdasan emosional dan juga kecerdasan spiritual. Ini disadari oleh lembaga pendidikan kita, sehingga yang pertama muncul full day agar anak lebih banyak waktunya di sekolah. Sekolah punya ruang yang lebih luas untuk menanamkan karakter ini. Kemudian muncul ide sekolah berasrama. Tujuannya sama, tapi mereka berhadapan dengan kesulitan bagaimana menyediakan sarana prasarana yang cukup bagi seluruh siswa untuk tinggal di asrama. Untuk menyiapkan gedung saja sangat sulit, karena harus berlipat gedung yang dipakai belajar, gedung asrama, dan belum lagi kebutuhan yang lain. Menyiapkan guru-gurunya yang siap tinggal menjadi pembimbing harian selama 24 jam di asrama juga sulit.
para santri, wali santri, dan keluarga bahagia. Dulu pernah ada ramalan pesantren itu akan tutup. Pesantren itu akan habis ketika zaman itu terus berkembang menjadi zaman yang modern. Karena sistem pendidikan pesantren dianggap tidak mampu untuk beradaptasi dengan zaman modern. Sistem pendidikan pesantren tidak mampu beradaptasi dengan gaya pendidikan baru. Tapi apa yang terjadi? Ketika zaman terus berkembang, sistem pendidikan pesantren justru menjadi alternatif ketika sistem pendidikan biasa dianggap dalam tanda petik belum berhasil. Sistem pendidikan pesantren mampu memberikan solusi yang konkret, yang nyata terhadap penanaman nilai-nilai karakter yang tadi saya sebutkan, 18 karakter yang dicita-citakan dalam sistem pendidikan nasional kita. Pesantren tanpa disadari membiasakan sehingga menjadi biasa, sehingga menjadi tradisi para santri. Religius pasti. Santri setiap hari melakukan ibadah dengan sangat disiplin. Sholat jamaah, sholat malam, sholat duha, membaca Al-Quran, berzikir. Itu aktivitas harian santri. Jujur, santri menduduki pos masing-masing. Di antara pos-pos itu menjadi pemegang keuangan pesantren, menjadi pemimpin di unit-unit usaha, dan mereka tidak dibayar karena komitmennya terhadap pesantren. Jujur, toleransi. Di kitab-kitab sudah biasa diajarkan tentang perbedaan. Kebiasaan untuk saling menghormati sudah ditanamkan di dalam kitab. Karena di dalam Al-Quran sendiri, di dalam hadis, di dalam pendapat para ulama biasa ada perbedaan pendapat dan saling menghargai. Ada yang membaca bismillah, ada yang tidak membaca bismillah dalam baca Fatihah. Ada yang tarweh 23 rakaat, 11 rakaat. Ada yang berniat dengan kalimat usholi, ada yang diam saja di dalam hati, ada yang pakai kunut, ada yang tidak pakai kunut, ada yang pakai kopiah, ada yang tidak. Dan itu pemandangan sehari-hari. Disiplin, kerja keras. Di banyak pesantren santri masih masak sendiri, belanja sendiri, kreatif. Karena sesuatu di pesantren itu sangat terbatas, tertantang mereka untuk berlaku kreatif. Semangat kebangsaan, siapa yang bisa membantah sejarah bahwa bangsa ini pondasinya ditegakkan oleh para santri dan para ulama. Dan ketika negara menghadapi kesulitan, yang ada di garis depan, garda depan adalah para santri dan ulama. Cinta damai, gemar membaca. Di pesantren kita salah satu kewajiban harian adalah membaca. Peduli lingkungan, di lingkungan kita
pesantren kita, lingkungan kita jaga, kita kembangkan, kita anggap sebagai bagian dari tradisi pendidikan di tempat kita. Peduli sosial, pesantren-pesantren banyak memberikan perhatian kepada lingkungan di sekitar kita. Ada pertanyaan dari wali santri, kenapa makan pagi harus beli? Di antaranya adalah agar masyarakat sekitar ikut merasakan secara ekonomi tentang pertumbuhan pesantren. Karena pesantren juga punya tanggung jawab bagaimana memperdayakan masyarakat sekitarnya, tidak hanya fokus kepada para santri. Para santri, wali santri dan keluarga bahagia. Itu sebabnya sampai hari ini pesantren terus tumbuh, sarananya terus tumbuh, jumlah santrinya tetap tumbuh, semangat untuk memberikan pendidikan terbaik terus menggelora, dan lebih luar biasa itu semua dilakukan rata-rata mandiri, tidak banyak ngerepotne pemerintah. Ini yang sulit ditiru oleh lembaga pendidikan yang lain. Itu vlog kita hari ini. Moga-moga ini bisa lebih meyakinkan kepada santri, wali santri dan juga keluarga bahagia untuk tidak ragu mengirimkan putra-putrinya untuk mendapatkan pendidikan di pesantren. Terima kasih atas perhatiannya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.